Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdua sebelumnya memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Rici Novita. Kami berasal dari Sitiung 1, Pokjar Sitiung 1, jurusan PGSD-BI, dan rekan saya di sampingnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Riana Maisyarah. Kami akan melakukan praktikum IPA. Baik. Respirasi. Respirasi pada makhluk hidup. Di sini bahan-bahannya yang pertama yaitu botol ukuran kecil 3 buah. Kemudian sedotan air kemasan gelas 3 buah juga. Selanjutnya plastisin secukupnya. Kemudian vaselin secukupnya. Kemudian kapur sirih, kapas secukupnya. Kemudian kacang merah atau kedelai yang sedang berkecambah. Di sini kami menggunakan kecambah dari kacang hijau. Kemudian kecoa atau belalang 1 ekor dan kami ganti dengan jangkrik. Ini di dalam botol seperti dilihat. Kemudian pipet tetes 1 buah dan diganti dengan jarum suntik. Selanjutnya air yang diberi berwarna merah. Selanjutnya kami akan melaksanakan atau melakukan percobaan tentang respirasi makhluk hidup ini, yaitu tentang membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara dan oksigen tahap pertama ini. Yang bahan-bahannya yang telah ada di atas meja. Baik, pada percobaan respirasi pada makhluk hidup yang membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen, seperti sebelumnya bahwa alat dan bahan yang diperlukan sudah dipersiapkan. Ini dia semuanya. Kemudian langkah pertama yaitu masukkan sedikit kapur sirih ke dalam dasar botol, seperti yang terlihat. Kemudian masukkan kapas secukupnya. Ya. Selanjutnya masukkan kacang merah atau kedelai, atau di sini diganti dengan kecambah kacang hijau, kepada botol. Kemudian lapisi bagian dekat pangkal sedotan air kemasan dengan segumpal plastisin. Dan selanjutnya masukkan pangkal sedotan air kemasan yang dilapisi kumpulan plastisin tersebut hingga plastisin menutup mulut botol. Kemudian rapikan pada mulut botol sehingga mulut botol tertutup dengan rapi. Dan olesi dengan vaselin celah yang terjadi di antara plastisin dengan sedotan air kemasan gelas agar tidak terjadi kebocoran. Diolesi dengan plastisin pangkalnya. Oke, untuk respirometer buatan ini selanjutnya diberi label A. Ini misalkan diberi label A. Oke. Dan lakukan langkah A sampai G dengan cara yang sama pada botol-botol selanjutnya. Oke, setelah respirometer yang pertama dilakukan, kita beri dengan label A seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan cara membuat respirometer si A tadi, tapi isinya diganti dengan kecambah, diganti dengan kecoa, atau di sini kami ganti dengan jangkrik. Selanjutnya dikasih dengan label B. Dan yang ketiga hal yang sama dilakukan, tapi tanpa mengisi makhluk hidup baik kecambah maupun kecoa atau jangkrik, atau dalam artian kosong, dan dikasih label C. Kemudian letakkan dan secara horizontal dan nanti ditetesi dengan air berwarna merah dengan menggunakan suntikan.
pada masing-masing respirator. Pak, duduk. Oke, yang pertama DA dulu. Ini sakit. Oh, DT-nya. Oke. Selanjutnya yang B Abok lah. dan C. Kuah sakit mah, kuah. Kemudian tunggu selama 5 menit dengan 5 menit jaraknya selama 5 kali pengamatan. Bagaimana keadaan air yang terjadi pada respirator A, B, C, dan C tersebut. Baik, setelah 5 menit pada respirator A air sedikit berjalan dari tempat semula, sudah mulai turun. Sedangkan yang B, respirator yang B lebih cepat air berjalan dibandingkan yang A. Sedangkan yang C respirator yang C air tetap di pada tempat semula karena di dalam tidak ada makhluk hidup. Setelah 5 menit kemudian pada respirator yang A selalu bergerak, tapi bergerak sedang setiap menitnya. Sedangkan yang respirator B selalu bergerak, namun gerakannya lebih cepat dibandingkan yang A. Sedangkan yang C setiap menitnya tetap di posisi semula atau tidak bergerak. Oke, berdasarkan hasil pengamatan kami ini dapat disimpulkan bahwa pada respirator A dan B airnya selalu bergerak, dan pada respirator C tidak ada terjadi pergerakan sama sekali. Karena pada A dan B diisi dengan makhluk hidup, yaitu pada respirator A tadi diisi dengan kecambah, dan B diisi dengan jangkrik, dan C tanpa makhluk hidup. Dan kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirator A berjalan dari 0 cm menjadi yang 5 menit pertama, yaitu menjadi 0,2 cm, dan selanjutnya sampai nanti pada menit kelima berjalan, yaitu sampai nanti sekitar kira-kira 0,5 cm. Dan begitu juga dengan jangkrik atau respirator B, awalnya dari 0 menjadi Ini percobaan respirasi pada makhluk hidup. Percobaan kedua, respirasi menghasilkan karbon dioksida, bahan dan alatnya. 1. Kapur sirih yang sudah diendapkan semalaman dan disaring secukupnya. 2. Botol kaca 3 buah. 3. Plastisin secukupnya. 4. Sedotan 6 buah. 5. Botol pengukur. Kemudian caranya, tuangkan air kapur sirih pada botol yang sudah diberi label A, B, dan C sebanyak 50 ml. Kemudian tutup mulut botol dengan plastisin. Kemudian pada botol A, sedotan pertama tidak menyentuh sedotan kedua
menyentuh dan terendam air kapur. Kemudian pada botol B, sedotan pertama menyentuh air kapur, sedangkan sedotan kedua tidak menyentuh air kapur. Kemudian pada botol C, perlakukan sama dengan botol B dan botol A. Kemudian hisaplah udara dari botol A melalui sedotan pertama. Gunakan untuk bernapas. Sedangkan sedotan kedua hembuskan nafas berulang-ulang. Kemudian botol B, sedotan pertama menghisap udara. Sedangkan sedotan kedua menghembuskan nafas berulang-ulang. Botol C sebagai kontrol, kemudian kita amati hasil pengamatan dari ketiga botol. Botol A dan B keruh, sedangkan botol C air kapur masih jernih. Jadi ini membuktikan bahwa pada proses respirasi mengeluarkan H2O. C2O, sorry. There's faith in my world.